Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Daudi Najib, Aisyah Putri Asari, dan juga Nur Aini Rahmawati akan menerangkan tentang konsep dasar fonologi dan pembelajarannya. Yang pertama, konsep dasar fonologi. Nah, istilah fonologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Nah, secara umum fonologi ini bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi. Nah, bisa juga didefinisikan sebagai sebuah penyelidikan tentang perbedaan minimal antara ujaran dan perbedaan minimal tersebut selalu terdapat dalam kata sebagai konstituen. Dalam fonologi ini kita diajak untuk mempelajari tentang hierarki bahasa dan hierarki paling kecil dari bahasa, yakni fonologi. Nah, objek yang dikaji oleh fonologi antara lain ini yang pertama bunyi bahasa atau biasa disebut dengan fon, yang disebut tata bunyi, fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut dengan tata fonem atau fonemik. Nah, fon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap. Nah, fon ini juga bisa diartikan sebagai bunyi bahasa atau speak sound. Adalah satuan bunyi bahasa yang bersifat konkret, dapat didengar, dapat diucapkan, dan dihasilkan oleh alat ucap. Kemudian ada fonetik dan fonemik. Nah, pertama ada kajian dari fonetik. Secara umum ini fonetik dapat dikategorikan sebagai ilmu fonologi yang mempelajari proses segmen-segmen bunyi bahasa agar dapat terbentuk. Fonetik ini ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana manusia memproduksi bunyi bahasa. Dalam ujaran menganalisis gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak. Nah, dalam proses komunikasi satu arah ada 3 pembagian ilmu fonetik. Nah, yang pertama ada fonetik fisiologis. Nah, fonetik fisiologis ini merupakan jenis kajian dari ilmu fonetik yang menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme alat artikulasi atau alat ucap manusia dalam memproduksi bahasa bunyi. Nah, biasanya fonetik fisiologis ini disebut juga dengan istilah fonetik artikulatoris. Kenapa? Karena alat bicara manusia sekarang lebih banyak berfungsi sebagai sistem artikulasi. Nah, kajian ini berfokus pada penggambaran bagaimana bunyi bahasa dibentuk dan diucapkan, serta bagaimana pembagian bunyi bahasa berdasarkan artikulasinya. Nah, kemudian ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini merupakan kajian hibrid antara ilmu fonologi, khususnya fonetik, dengan ilmu akustik. Nah, secara umum, fonetik akustik menganalisis bunyi bahasa berdasarkan aspek fisiknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bunyi bahasa yang pada dasarnya adalah sebuah bunyi ketika diucapkan itu oleh alat artikulasi manusia, maka fisik dari bunyi tersebut akan menggetarkan udara di sekitar dan merambat hingga terjadilah bunyi bahasa yang sampai ke telinga kita. Nah, kemudian ada fonetik auditoris. Nah, kajian fonetik dari fonetik auditoris ini lebih fokus pada bagaimana proses penyerapan atau penerimaan bunyi bahasa oleh telinga.
Nah, prosesnya ini bermula dari bunyi yang berbentuk gelombang bunyi menggetarkan selaput gendang. Kemudian gelombang tersebut merambat ke tulang martil, lalu menuju ke landasan, kemudian ke sanggurdi dan berakhir ke rumah siput. Artinya ketika diamati pada proses alur komunikasi satu arah, kajian fonetik audiotoris ini lebih berfokus untuk mengaji penutur atau pendengar. Yang kedua ada kajian fonemik. Nah, kajian fonemik ini menurut Ahmad Muwaffaq, fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ucapan atau bahasa atau suatu sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, menurut Ahmad Muwaffaq tersendiri itu fonemik merupakan cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi, ujaran atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Nah, maksudnya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Nah, kemudian dasar-dasar dari fonemik tersendiri ini yakni yang pertama fonem. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yaitu membedakan makna kata. Contohnya bunyi u, bunyi kan u yang berbeda ucapannya seperti pada kata buku, busur, bakul atau meneliti bunyi seperti bunyi pada huruf i, seperti pada huruf isi, indah, kemudian pasir. Nah, terus apakah membedakan makna atau tidak? Nah, jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi itu disebut dengan fonem. Kemudian yang kedua ada identifikasi fonem. Nah, untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari bunyi itu pada sebuah kata yang menyandang bunyi tersebut, lalu membandingkan dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan fonem karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alofon. Realisasi fonem dalam pelaksanaan ujaran banyak mengalami perubahan. Fonem B misalnya pada kata baru dan abu diucapkan tetap sebagai B. Akan tetapi pada kata Sabtu, fonem B diucapkan sebagai P. Jadi, realisasi fonem B dalam pelaksanaan ujaran bisa menjadi huruf B dan P. Selanjutnya yakni klasifikasi fonem. Kriteria klasifikasi fonem sebenarnya sama dengan kriteria klasifikasi secara fonetis. Jika secara fonetis, kita dapat memperoleh bunyi-bunyi vokoid, kontoid, dan semi-vokoid. Maka untuk klasifikasi fonem, kita memperoleh bunyi-bunyi atau fonem vokal, konsonan, dan semivokal. Ciri untuk vokal sama dengan ciri untuk vokoid. Misalnya, kita mengenal vokoid depan I dan E yang berdasarkan kriteria gerak lidah maju mundur. Untuk vokal, kita juga bisa mengenal fonem vokal depan yaitu I dan E. Untuk konsonan, kriterianya sama dengan kriteria kontoid. Kita mengenal misalnya fonem bilabial B, P, atau M, labiodental V, F, W, palatal J, C, N, Y, lalu velar G, K, N, demikian seterusnya. Nah, untuk semivokal kriterianya sama dengan kriteria vokoid.
kita mengenal misalnya fonem W dan Y. Selanjutnya, hasana fonem. Hasana fonem ini adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang memiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan dimiliki bahasa lain. Selanjutnya yakni transkripsi fonem, fonemik, fonetis dan fonemik. Transkripsi merupakan pengalihan tuturan yang berwujud tulisan atau penulisan kata, kalimat, dan teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Secara singkat, transkripsi bisa dipahami sebagai bunyi ujaran dalam bentuk tulisan. Transkripsi fonetis adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulis. Lambang bunyi atau fonetis sering dipakai dalam lambang bunyi yang ditetapkan oleh The International Phonetic Association atau IPA. Transkripsi fonemis merupakan transkripsi yang menggunakan suatu lambang untuk menggambarkan suatu fonem, baik yang membedakan arti maupun tidak tanpa melihat perbedaan fonetisnya. Simbol fonetiknya ditulis di antara dua garis miring, misalnya makan, makan, dan macan, yang menggambarkan fonem-fonem yang ada. Selanjutnya yakni klasifikasi bunyi dan sumbernya. Yang pertama, bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ini adalah bunyi yang tidak bisa disegmentasikan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ini memiliki unsur antara lain yang pertama, tekanan. Suatu bunyi dikatakan mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi segmental itu diucapkan dengan udara yang keras yang dibarengi dengan tekanan keras. Yang kedua yakni nada. Bunyi-bunyi segmental selalu melibatkan nada, yakni nada tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini disebabkan adanya faktor ketegangan pita suara. Nada adalah sesuatu yang berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Yang ketiga yakni jeda. Jeda memiliki arti penghentian atau pemutusan arus bunyi segmental ketika diucapkan oleh penutur. Hal ini berkenaan dengan perhentian bunyi dalam suatu ujaran. Yang keempat yakni durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi yang diucapkan oleh penutur. Yang kedua yakni bunyi pengiring. Bunyi pengiring merupakan bunyi yang bersamaan muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Penyebabnya adalah alat ucap lainnya ikut serta ketika alat ucap pembentuk bunyi utama digunakan. Bunyi pengiring dikelompokkan antara lain yang pertama adjektif. Bunyi adjektif yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sebelum dan sewaktu bunyi utama diucapkan. Yang kedua bunyi klik, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah ke belakang menempel rapat pada velum sebelum dan sewaktu bunyi utama diucapkan. Yang ketiga bunyi aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat mulut terlalu keras sehingga terdengar bunyi. Yang keempat, bunyi eksplosif, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara dilepaskan kembali setelah dihambat total. Yang kelima, bunyi retrofleksi, yakni bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang. Yang keenam, bunyi labialisasi, yakni bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera atau ketika bunyi utama diucapkan. Yang ketujuh, bunyi
palatalisasi, yaitu sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah tengah dinaikkan mendekatkan langit-langit keras atau palato segera ketika suara diucapkan sehingga terdengar bunyi. Yang kedelapan yakni bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi. Yang kesembilan yakni bunyi nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sesaat artikulasi bunyi utama sehingga terdengar bunyi sertaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diftong, kluster, dan silaba. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Diftong adalah satu kesatuan yang tak boleh dipisah. Contoh dari diftong ini adalah kata sungai. Jadi kata sungai ini tidak boleh dibaca dengan sungai. Dalam prakteknya, diftong juga ada 3 macam, antara lain diftong menurun. Diftong menurun adalah diftong yang ketika rangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, maka vokoid pertama bersonoritas, sedangkan vokoid kedua kurang bersonoritas, bahkan mengarah ke bunyi non-vokoid. Selanjutnya adalah diftong naik. Diftong naik adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid diucapkan, maka vokoid pertama kurang menurut sonoritasnya dan mengarah ke bunyi non-vokoid, sedangkan vokoid kedua menguat sonoritasnya. Yang terakhir adalah diftong memusat. Diftong memusat adalah bila vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi, dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Selanjutnya adalah bunyi kluster atau konsonan. Bunyi kluster atau konsonan rangkap merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapan pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sebab jika salah pengucapan, maka akan berdampak pada makna yang berbeda. Namun, pada umumnya, kluster bahasa Indonesia seputar kombinasi berikut. Yang pertama, jika kluster terdiri atas 2 kontoid, maka kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, dan K. Sedangkan kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, dan W. Yang kedua, jika kluster terdiri atas 3 kontoid, kontoid pertama selalu S, dan kontoid kedua T atau P, dan kontoid ketiga R atau L. Selanjutnya adalah silaba. Silaba atau suku kata adalah satuan ritmis paling kecil dalam arus ujaran. Dalam satu silaba biasanya melibatkan satu bunyi vokal atau satu konsonan atau ujaran. Bunyi yang paling menggunakan banyak ruang resonansi itu adalah bunyi vokal dan bukan bunyi konsonan. Karena itu dapat disebut bunyi silaba atau puncak silabis adalah bunyi vokal. Urutan bunyi konsonan vokal dalam disebut fonotaktik. Sejauh ini urutan vokal V dan konsonan K yang ada dalam bahasa Indonesia adalah V. Yang pertama adalah V seperti I pada kata ini, K V seperti la pada kata laut, PK seperti am pada kata ambil, KVK seperti but pada kata sebut, KKV seperti kla pada kata klasik, KKVK seperti truk pada kata traktor, KVKK seperti teks pada kata konteks, KKKKV seperti pada kata strategi, KKVKK seperti pleks pada kata kompleks, KKKVK seperti struktur pada kata struktur, dan FKK seperti X pada kata ekspor. Dan pada dasarnya sumber bunyi itu ada 3, antara lain udara, yang kedua artikulator atau bagian alat ucap yang bergerak, yaitu alat-alat ucap manusia yang mampu menghasilkan bunyi bahasa. Yang ketiga titik artikulasi atau bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator yang bersifat pasif ketika bicara. Artikulasi ini meliputi bibir atas, gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Dan yang terakhir adalah pembelajaran fonologi. Perkembangan fonologi seiring seseorang dimulai sejak seseorang ini masih berusia
anak-anak dapat mengungkapkan kata pertama dalam bahasa serta memiliki makna. Terdapat beberapa aspek dalam fonologi yang berhubungan dengan keterampilan bahasa pertamanya, yaitu yang pertama adalah pendengaran yang normal, yang dapat mendengar bahasa pertamanya. Yang kedua, fonologi memiliki peran yang penting dalam bahasa tulis maupun perkembangan dalam bahasa keduanya. Dalam hal ini, sebagai calon seorang guru haruslah memiliki keterampilan dalam pemahaman dan pengetahuan tentang fonologi. Dengan begitu, pelajar akan memiliki pengetahuan tentang bunyi-bunyi bahasa yang merupakan dasar utama dalam mempelajari suatu bahasa. Beberapa metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya antara lain dengan membentuk kelompok sehingga siswa dapat berdiskusi dengan teman-temannya. Dengan berdiskusi ini, maka seorang siswa akan dapat melatih kemampuannya dalam berbahasa. Atau metode lainnya yaitu dengan guru memberikan contoh pelafalan dan siswa akan menirukan apa yang dicontohkan guru. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari pembelajaran fonologi bahasa Indonesia sendiri di sekolah dasar, yaitu adalah pembelajaran dimulai dari segi materi yang mudah, lalu berlanjut kepada materi yang lebih susah. Kita juga dari materi yang sederhana, kemudian lanjut ke materi yang lebih kompleks. Pembelajaran fonem di kelas rendah ini, di kelas 1 atau 2 itu biasanya mencakup fonem-fonem vokal dan konsonan yang bilabial dan labiodental. Contohnya seperti fonem atau huruf A, I, U, E, O, M, N, B, P. Penerapannya itu juga disesuaikan dengan perkembangan serta kemampuan yang ada pada siswa dari yang dimulai dari kelas 1. Yang kedua, pembelajaran pada fonem diterapkan dengan melalui aspek keterampilan bahasa. Dalam hal ini, keterampilan bahasa yang dimaksud ya ini adalah berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Lalu untuk pembelajaran fonem pada kelas 3 biasanya dilakukan pada aspek kebahasaannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran dilaksanakan dengan terpadu atau biasa disebut dengan tematik yang paling khusus diterapkan di dalam pembelajaran di kelas rendah. Pembelajaran secara terpadu ini adalah maksudnya adalah terpadu dengan setiap aspek di dalam bahasa itu sendiri. Di dalam setiap pembelajaran, guru juga harus bisa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai satu aspek dalam pembelajaran. Aspek yang dimaksud itu adalah aspek membaca pemula. Aspek membaca pemula ini pada pembelajaran kelas rendah, yakni kelas 1 atau 2, guru dapat memulai pembelajaran materi dari kalimat yang sederhana, suku kata di mana mengandung fonem R atau S, lalu guru dapat melanjutkan pembelajaran dengan memberikan contoh fonem-fonem atau huruf dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah yang kedua, aspek menyimak. Cara yang dilakukan yakni dengan menyimak perkataan guru. Setelah itu, siswa menirukannya. Pelafalan huruf I pada kata ini, tani. Ketika mengucapkan fonem tertentu, bisa kita lihat di siswa. Misalnya pada fonem A, bentuk dari bibir adalah bundar. Lalu pada fonem U, bentuk dari bibir biasanya adalah bulat. Sedangkan pada fonem I, biasanya bentuk bibir melebar ke samping. Ketika siswa belum benar dalam pengucapan fonem, tugas guru adalah membimbingnya dan memberikan contoh sebaik mungkin. Yang terakhir adalah aspek penerapan pada kelas tinggi. Pada kelas tinggi biasanya yang diajarkan adalah pembelajaran pada intonasi yang dapat dipelajari melalui membaca teknik dan membaca indah. Dalam pembelajaran ini, guru biasanya memberikan contoh pembacaan dengan benar melalui media elektronik atau media yang lainnya. Kemudian, siswa akan menirukannya dengan menggunakan intonasi yang benar. Pada pembelajaran ini, guru juga diharuskan untuk dapat memilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari analisis artikel. Dalam kajian fonologi terdapat fonem. Fonem yaitu bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda arti. Contoh yang terdapat pada artikel yaitu pada kalimat dampak positif menunjukkan dan dampak negatif menjadi tugas tersendiri bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat dewasa dalam membimbing dan memantau apa yang
anak lakukan dengan media digital tersebut. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat kata tugas yang mengandung fonem U. Jika huruf U itu diganti dengan huruf E, maka sudah membedakan artinya. Contohnya yang perbedaan arti yang pertama dalam kata tugas, jika huruf U ini diganti dengan huruf E, maka katanya menjadi kata tegas. Nah, antara kata tegas dan tugas ini terdapat perbedaan makna. Jadi, perbedaan antara fonem U dan E sudah mempengaruhi dari makna kata tersebut. Selanjutnya, pada kalimat dibantu oleh orang tua, guru, dan masyarakat yang sangat penting di dalam kalimat tersebut terdapat kata tua dan guru yang mengandung transkripsi fonetis di antara kata ini, di mana kata tua dan guru tersebut mengandung lambang fonetis, juga terdapat transkripsi fonemisnya yang menggambarkan satu fonem, yaitu fonem U. Dalam transkripsi fonemisnya itu membedakan arti, tetapi perbedaannya tidak dilihat dari perbedaan fonetisnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.